kita ingin perlihatkan mengenai menggabungkan beberapa dataset berdasarkan variabel kunci. Ya, variabel kunci. Nah, ini juga masih dplyr ya, terutama dengan tidyverse. Di sini contohnya untuk dataset iris, ini kan dataset iris ini dataset bawaannya R ya, yang sangat terkenal. Aslinya dataset iris ini kelasnya adalah data frame. Jadi kalau kita tambahkan perintah class kepada data iris, maka R itu akan mengeluarkan dia data frame aslinya, ya. Jadi ini yang di dalam ini ya, ini adalah perintahnya ya. Ini apa saya sudah jelaskan kan, yang penggunaan Google Colab ini. Ini adalah perintahnya yang kalau saya run gitu kan. Nah, dia data frame keluar, ya. Kemudian ini adalah kita ingin ada satu tipe data di dalam dplyr ya, di dalam tidyverse itu yang namanya jenis data table ya, jenis data table. Jenis data table itu ya mirip sih sebenarnya dengan data frame ya. Mirip sebenarnya dengan data frame. Oke. Jadi contohnya ini iris ini kan tadi aslinya mah data frame. Nah, di sini saya gunakan perintah stable, hasilnya saya simpan di dalam dataset i, ya. Kemudian saya sajikan. Oh, ini belum. Nah, kemudian itu nih berarti tadi dplyr-nya belum di run. Saya tambahkan aja di sini ya. Oke, jadi dataset iris yang aslinya berbentuk data frame, kemudian menggunakan perintah stable yang dari dplyr ini, kita ubah dia tipe datanya menjadi tipe data table, dan hasil datasetnya kita simpan sebagai dataset i. Kemudian kita lihat dataset i. Nah ini ya, ini ada keterangan table. Ya, table. Jadi dataset ini adalah tipenya table. Mirip sih sebenarnya dengan data frame. Tapi ini punyanya dplyr. Kalau data frame punyanya R yang basic ya. Punyanya R yang basic. Oke. Ini di sini memperkenalkan mengenai jenis data baru yang namanya table. Nah, selanjutnya saya ingin mempraktekkan mengenai penggabungan beberapa data ya, beberapa tabel. Untuk itu saya perlu package nycplot ya. Ini saya install. Karena datanya mau diambil dari sini, dari nycplot 13. Nah, udah. Kemudian saya panggil library-nya. Udah. Nah, kemudian salah satu data yang dikandung oleh library nycplot 13 adalah dataset plots ya. Berarti di sini saya view ya, saya view plots dataset plot ini ya. Kalau ini yang di depan ini sebenarnya untuk memanggil library-nya ya. Untuk memanggil library-nya. Jadi maksudnya adalah dataset plot yang kita maksud adalah dataset plot yang ada di library ini. Takutnya ada dataset plot yang nama sama ya, tapi di library lain yang
saat ini oleh R kita sedang dimuat, sedang di load. Nah, untuk meminimalisir konflik, maka kita gunakan perintah ini. Tuliskan nama library-nya, nama package-nya, kemudian double titik 2, kemudian baru perintahnya. Dalam hal ini adalah dataset yang mau di view-nya. Oke, kita view. Oke, ini datanya banyak banget ini, ya. Datanya banyak banget. Nanti coba lihat di bawah. Udah enggak? Nah ini ya. Lihat datanya ada sampai 336.776 baris. Ya. Jadi dataset flight ini barisnya ada lebih dari 300.000. Kemudian kolomnya ada 19, ya. Nah, yang 19 kolom itu adalah tahun, bulan, hari, departure time. Jadi ini data penerbangan ya. Data penerbangan. Jadi sebuah pesawat itu tahun berapa, bulan berapa, hari apa, jam berapa dia departure. Ya, berangkat, terbang, ya. Kemudian schedule departure time ini adalah jadwal keberangkatannya. Kan kadang-kadang nggak sesuai ya. Realnya berangkat jam berapa gitu ya. Kalau yang departure time, kalau schedule departure time adalah jadwal departurnya jam berapa. Kemudian delay, ya tentunya kalau dia berbeda nanti akan ada delaynya, ya. Mungkin kecepatan, mungkin terlambat, gitu ya. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Oke. Jadi ini dataset flight, banyak sekali datanya. Variabelnya ada 19. Di lain pihak ada juga dataset weather, dataset cuaca, dataset cuaca. Kita lihat dataset cuaca seperti apa. Ini dataset cuaca. Ya, dataset cuaca itu 15 kolom. 15 kolom. Menjelaskan cuaca. Ya, tapi ada identitas tahun, ada identitas bulan, ada identitas hari, jam, baru kemudian suhunya, kemudian kelembabannya dan seterusnya dan seterusnya. Berarti apa di sini? Dari dua dataset ini, dataset flight dan dataset weather, ada variabel yang dipunyai bersama-sama. Yaitu variabel, seenggaknya variabel tahun, bulan, dan hari, itu dipunyai di keduanya. Di flight ada, di cuaca juga ada. Nah, inilah yang nanti akan menjadi variabel kunci untuk menggabungkan dua dataset ini. Oke. Di samping itu juga ada dataset yang ketiga, yaitu plane. Kita lihat. Mana plane? Sebentar. Year. Nah, ini yang plane ini yang terakhir ya. Dia ada 9 kolom. Kalau yang plane ini dia menjelaskan si pesawatnya. Ya. Si pesawatnya di sini ada mana sih? Engine model. Ini jenis pesawatnya nih. Ada tail 6, year, tipenya, pabrikannya, modelnya, engine-nya, banyak kursinya, kecepatannya, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, misalnya dari dataset flight yang tadi banyak banget ya, saya hanya akan ngambil variabel-variabel tertentu saja, yaitu year sampai day, jadi tahun, bulan, hari, kemudian hour, jam, kemudian
asal itu si pesawat itu mulainya dari mana, kemudian destination, sampai mana terbangnya, tail name dan carrier. Ya. Oke. Ini disimpan di flight 2, ini hasilnya seperti ini, ya. Hasilnya kayak gini. Nah, kemudian di lain pihak ada dataset airline. Dataset airline itu cuma carrier sama name-nya, ya, sama name-nya. Kita lihat di sini ada yang dipunyai bersama-sama, yaitu carrier, ya. Carrier itu di dataset pertama ada, di dataset kedua juga ada. Nah, jadi ini bisa menjadi variabel kunci untuk digabungkan, ya, untuk digabungkan. Nah, makanya di sini kita gunakan perintah left join. Apa yang di left join? Yang di left join itu adalah flight 2. Flight 2 itu kan data yang lumayan banyak ini kan. Nah, yang ini gabungkan dengan airline. Agar supaya apa? Agar supaya nanti nama pesawatnya ikut serta. Ya, jadi nambah nih, yang ininya jadi nambah, ya. Jadi di sini dataset baru yaitu X dengan cara gabungkan dataset flight dengan dataset airline berdasarkan kunci variabel carrier. Gitu. Maka sekarang dataset X ini adalah hasil gabungan dari dua dataset tadi. Oke. Ya. Kemudian ini kalau kita mau gabungkan dengan dataset cuaca, ya, asalkan dia ada yang menyambungnya, ya, di sini kita gabungkan flight dengan cuaca, ya, flight dengan cuaca. Nah, nanti bisa ditambahkan, gitu ya, cuacanya. Karena kan ada variabel yang bersamanya, yaitu year, month, day. Ini ada di dataset pertama maupun dataset kedua.